Bersamaan, Tat Nguyintan dengan sigap melancarkan mantra dahsyat, naik ke aula dan putuskan dosa. Mereka berdua lalu lenyap begitu saja di balik punggung Dong Hoa, menghilang dari pandangan. Pemuda itu, yang baru saja lolos dari bahaya maut, menghela napas lega. Aku berutang budi padamu, Tat Nguyintan, gumamnya. Boom. Raja Yama sekali lagi diseret kembali ke pengadilan. Hakimmu kali ini adalah Tat Nguyintan, terdengar sebuah suara menegaskan. Dia berdiri dengan angkuh, menatap datar, lalu bertanya dengan tenang, apa gunanya semua ini? Apa yang kalian sebut naik ke aula dan putuskan dosa itu sama sekali tak mempan padaku. Begitu aku menyelesaikan hukumanku, kalian semua akan tetap mati. Menunda waktu takkan mengubah takdir. Semua penjaga lokal ini akan kubantai habis. Serunya penuh percaya diri. Tat Nguyintan mendengus dingin. Apakah ada artinya atau tidak, itu bukan urusanmu untuk memutuskan, balasnya tajam. Di sisi lain, Dong Hawa bergegas mendekat, menopang Raja Pingdeng. Bagaimana keadaanmu? Bisakah kau masih bertarung? Tanyanya cemas. Meski wajahnya penuh luka, Raja Pingdeng mengangguk mantap. Aku bisa, jawabnya tegas. Sambil menatap luka di tangannya, dia berkata dengan serius, cepat panggil Zongkui dan Jiang. Aku sudah menemukan cara untuk mengalahkan Raja Yama. Ternyata, semua luka yang ia derita sebelumnya telah dipindahkan ke telapak tangannya menggunakan pesona pemindahan, sebuah sihir kuno yang dapat memindahkan luka ke objek lain. Dong Hawa mengenali mantra itu dan bertanya dengan terkejut, kau ingin menggunakan pesona pemindahan untuk memindahkan luka ke Raja Yama. Tapi, mengingat betapa berhati-hatinya Feng Du, pasti dia sudah menyiapkan penangkal untuk mantra itu. Raja Pingdeng menjelaskan, itulah mengapa Zongkui kita butuhkan. Dengan menyegel kelima indranya, aku bisa menciptakan celah krusial untuk serangan mematikan. Mendengar itu, Dong Hawa terkesiap, menyadari strategi jinis itu, ekspresinya langsung berubah serius. Tepat pada saat itu, Zongkui dan Jiang muncul. Kalian mencari kami? Tanya mereka. Dong Hawa menjelaskan, kami sudah memastikan. Raja Yama adalah kartu truf pamungkas yang disiapkan Feng Du. Raja Pingdeng menambahkan, untuk mengalahkannya, kami sangat membutuhkan kekuatan kalian berdua. Sementara itu, di lantai pengadilan, Raja Yama berdiri angkuh dengan tangan terlipat, mencibir, apa gunanya naik ke aula tanpa putuskan dosa itu? Tat Nguyintan membalas, bukankah kau sendiri yang bilang? Presiden dan siksaan yang kumiliki tak bisa menahanmu. Kalau begitu, aku takkan melawan lagi. Aku hanya akan menguras tenagamu. Secara lisan ia berkata begitu, namun dalam hati ia mendengus dingin. Jangan kira aku tak bisa menebak. Alasan kau lolos dari naik ke aula dan putuskan dosa Raja Chujiang secepat itu pasti karena kau memiliki cara untuk membersihkan dosa. Jika aku menuruti keinginanmu dan mengirimmu ke neraka perubahan untuk menjalani hukuman, itu sama saja jatuh ke dalam perangkapmu sendiri. Raja Yama, yang berdiri di seberang, akhirnya menyadari bahwa lawannya telah membaca gerakannya. Plot twist. Baiklah kalau begitu, aku tak perlu menyembunyikan apapun lagi. Serunya. Keluarlah, Gan Silian Xiao Du Tianying. Di atas, Dong Hawa merasakan gelombang energi yang familiar dan langsung memperingatkan, dia kembali. Begitu Raja Yama muncul lagi, ia langsung terkesiap, kau belum mati. Kau belum mati. Oh, benar juga, aku hampir lupa, kau tahu pesona pemindahan, kan? Raja Yama begitu terpaku mengamati Dong Hawa dan rekannya. Saking asyiknya ia tak menyadari bahwa Zongkui kini tengah menggunakan 72 teknik tak terlihat, bersembunyi tepat di belakangnya. Sebelum Raja Yama sempat menyadari apapun, Zongkui dengan cepat menyatukan tangannya dan melancarkan segel 5 indera. Dan muncullah lagi 5 hantu kecil yang familiar. Oh, kali ini kalian ingin menyegel kelima indera Raja Yama. Mereka dengan sigap menyelimuti kepala Raja Yama, menyegel kelima inderanya. Di sisi lain, Dong Hawa dan rekannya menghela napas lega saat melihat Raja Yama tiba-tiba membeku seperti patung. Dong Hawa lalu menoleh ke samping dan berseru, muncullah. Zongkui telah berhasil. Jiang, mendengar panggilan itu, segera menghilangkan teknik tak terlihatnya dan menampakkan diri. Dong Hawa mengingatkan, sesaat lagi, Raja Pingdeng akan menggunakan pesona pemindahan untuk menghabisi Yama. Ingat, segera gunakan domain kehidupan untuk menghidupkan kembali mayatnya. Jangan sampai dia punya kesempatan mengaktifkan kartu truf Feng Du. Jiang mengangguk serius. Aku mengerti, jawabnya mantap. Ketiganya lalu mendekati Raja Yama yang membeku. Raja Pingdeng mengulurkan tangan, menyentuh wajah lawannya dengan tenang. Dan seketika itu juga, ia melancarkan pesona pemindahan. Seketika itu, tubuh Raja Yama terkoyak, menampilkan lubang besar yang mengerikan. Melihatnya, Dong Hawa segera berseru kepada Jiang, baik. Cepat gunakan domain kehidupan. Jiang, tanpa ragu sedikit pun, melepaskan teknik pamungkasnya, domain kehidupan. Tubuh Raja Yama yang sebelumnya hancur berkeping, kini pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Hanya dalam sekejap mata, ia pulih sepenuhnya, seolah tak pernah terluka. Dan perlahan, matanya terbuka lagi. Jiang, melihat itu, lalu bertanya dengan cemas.
Ceritakan obsesimu padaku. Tapi, yang mengejutkan semua orang, Raja Yama malah tertawa sinis. Aku tidak punya obsesi, katanya. Variabel tak terduga ini membuat keempatnya tak bisa mempercayai mata mereka. Ekspresi mereka semua berubah masam, sungguh tak enak dipandang. Jiang menggertakkan gigi. Tidak ada obsesi. Bagaimana mungkin? Dong Hao angkat bicara, bahkan teknik pamungkas Jiang pun bisa dipatahkan. Feng Du benar-benar lawan yang tangguh. Raja Yama kini menyatukan tangannya, melancarkan 72 teknik. Mantra pembeku tubuh. Keempat orang yang berdiri rapat di sekelilingnya langsung terkunci oleh mantra itu. Dong Hao berseru panik, aku tak bisa bergerak lagi. Bagaimana dengan kalian semua? Raja Pingdeng menambahkan, ini mantra pembeku tubuh, dan telah dikuasai hingga tingkat yang sangat tinggi. Bahkan seorang raja pun butuh waktu untuk membebaskan diri. Namun, Zhongkui tak banyak bicara, diam-diam ia melancarkan mantra untuk lolos. Jiang, dengan kebingungan, bertanya pada Raja Yama, kau jelas-jelas dihidupkan olehku, jadi mengapa kau tidak menjadi mayat obsesif? Raja Yama tersenyum sinis, coba saja tebak. Dia adalah satu-satunya di antara para Raja Hades yang teknik pamungkasnya. Jiang sudah lama dipecahkan olehnya. Sebagai contoh, Feng Du telah menanam 3 mantra kebangkitan di bawah lidah, dan Tian, dan telapak kaki kiri tubuh cadangan Raja Yama ini, persis untuk mencegah mayat diaktifkan oleh Jiang setelah kematian. Berkat peninggalan Feng Du, Gelaji sekali lagi dengan mudah mematahkan taktik para raja. Perasaan bisa mempermainkan musuh-musuh kuat. Di telapak tangannya sendiri membuatnya benar-benar mabuk kepayang. Oleh karena itu, meskipun ia sudah lama mendeteksi gerakan halus Zhongkui, ia sengaja membiarkan lawannya menggunakan hantu labu untuk menghilangkan mantra pembeku tubuh darinya. Setelah menyelesaikan tugasnya, hantu labu berkata, Tuan, mantra pembeku tubuh padamu sudah saya hilangkan. Saya akan kembali sekarang. Dengan itu, ia berubah menjadi kepulan asap dan kembali masuk ke telinga Zhongkui. Zhongkui segera menyatukan tangannya dan mulai melancarkan mantra. Gelaji sepenuhnya merasakan segalanya tapi tetap tak bergerak, hanya karena ia yakin akan kemenangan dan ingin menikmati perasaan itu lagi. Ia melirik Zhongkui, mencibir, apa kau benar-benar berpikir hantu 5 indramu itu bisa mempengaruhiku? Kata-katanya langsung mengguncang Zhongkui hingga ke inti. Raja Yama tersenyum penuh kemenangan. Aku masih mengingat semuanya tentangmu dengan sangat jelas, katanya. Teknik pengendali hantumu memang kuat, tapi itu bisa dipatahkan oleh master yang mahir dalam teknik penangkap jiwa dan surga labu secara bersamaan. Wajah Dong Hao memucat, tak percaya sama sekali. Mustahil. Feng Du bahkan punya penangkal untuk Zhongkui, kakek baik hati itu. Raja Yama melambaikan tangannya, melancarkan 72 teknik. Teknik penangkap jiwa teknik ini, yang dikembangkan. Hingga tingkat yang mendalam, tak hanya bisa mengumpulkan jiwa hantu, tapi bahkan secara paksa merebut jiwa manusia hidup. Dan target Raja Yama saat ini adalah jiwa-jiwa hantu milik Zhongkui. Tidak berhenti di situ, ia melanjutkan dengan melancarkan 72 teknik lainnya. Teknik surga labu teknik ini sering digunakan untuk memurnikan artefak spasial atau membuka gua abadi, tapi juga bisa mengubah perut dan paru-paru seseorang. Zhongkui, segera setelah terkena, langsung roboh ke tanah, berjuang keras dalam kesakitan. Raja Yama mendekatinya dan tersenyum sinis. Meskipun aku tak mengerti mengapa pemilik asli tubuh ini menilaimu setara dengan Raja Qingguang, aku percaya pada penilaiannya, katanya. Kebetulan aku juga butuh beberapa tubuh cadangan, jadi mari kita mulai denganmu. Zhongkui terkesiap, menolak. Aku tak bisa membiarkannya menang. Jika tidak, informasi tentang keluargaku akan terbongkar, dan itu akan jadi masalah besar. Tak ada jalan lain. Satu-satunya pilihan adalah meledakkan semua kekuatan votif yang terkumpul seumur hidup ini dan binasa bersamanya. Rekan Daois pengguna dekrit, aku mohon bantuanmu. Tepat pada saat itu, ada gerakan tak biasa lagi di bawah tanah. Han Vietrach tiba-tiba menjulurkan kepalanya dari bawah tanah. Anak macan besar, aku di sini. Mata Zhongkui langsung tertuju padanya. Ia sangat terkejut. Saudara Han. Serunya. Raja Yama, di sisi lain, hanya mendengus meremehkan. Zhongkui dengan mendesak memohon, kau datang di saat yang tepat. Pinjami aku pelarian Void sekali saja. Raja Yama, di sisi berlawanan, sudah mulai menyerang, berniat menghabisinya. Han Vietrach setuju tanpa ragu sedikit pun. Di tangannya juga ada batas konvergensi manis ini adalah piring giok yang disempurnakan oleh Wu Dao menggunakan kekuatan votif, memungkinkan penggunanya melancarkan batas konvergensi manis melalui artefak itu. Melihat serangan Raja Yama akan menghantam Zhongkui, Han Vietrach segera melancarkan pembalikan 5 elemen. Dan seni konvergensi manis. Tubuh Zhongkui lalu lenyap, berhasil menghindari pukulan Raja Yama. Berkat itu, Zhongkui punya waktu yang cukup untuk melancarkan mantranya. Sekaranglah saatnya. Jari terlarang. Bayangan tegak tanpa bentuk. Sebuah bola kekuatan votif emas kini terbentuk di atas kepalanya. Melihat itu, Raja Yama panik. Kekuatan votif cahaya emas. Situasinya tidak bagus. Serunya. Zhongkui menoleh dan meraung,
mari kita lihat bagaimana kau menahan serangan ini. Raja Yama juga berteriak keras, melancarkan mantra, jangan bercanda. Itu hanya sedikit kekuatan votif yang meledak sendiri. Teknik yang ia lancarkan kali ini adalah salah satu dari 72 teknik. Tat menciptakan bayangan, memutuskan segala ikatan dengan realitas. Sebuah teknik menghindari serangan yang sangat cerdik. Tapi tiba-tiba, sebuah dekret muncul di atas kepalanya. Tak salah lagi, ini ulah Sang Dao Shantu. Ternyata, dia dan Zhang Xiu sudah mengawasi pertempuran ini dari langit selama ini. Setelah melancarkan mantra, sebuah pesan telepati meluncur ke Zhong Kui. Jari terlarang sudah siap, pengendali hantu. Ketegangan memuncak. Rekan Taois hantu. Raja Yama terjebak tak berdaya, tak bisa melancarkan mantra, sementara ledakan kekuatan votif Zhong Kui semakin mendekat. Kepahitan merasuki dirinya, gigi terkatup erat. Kalian bajingan. Area itu langsung diterangi ledakan kekuatan votif yang menyilaukan, mengubah alam baka yang kelam menjadi seterang siang. Spektakuler. Sementara itu, di ketinggian, Liu Junsheng berdiri, mengamati kepulan debu yang masih menyelimuti area ledakan. Ia menghela napas panjang. Siapakah sebenarnya anak macan besar ini? Bagaimana dia bisa mengumpulkan begitu banyak kekuatan votif sampai berani melakukan ledakan diri? Sebuah misteri. Jangan-jangan garis keturunan pengendali hantu masih punya dewa yin terestrial yang lolos dari pemusnahan. Masih ada yang bersembunyi di luar sana. Mengejutkan. Ketika debu mereda, sosok Raja Yama yang menyedihkan dan masih berjuang kembali terlihat. Zhong Kui, saat ini, telah mengaktifkan mata ketiganya, mengamati segalanya dengan sangat jelas. Jadi begitu. Pantas saja kau tidak bisa diaktifkan oleh Jiang. Ternyata Feng Du telah menyegel 3 tanda kebangkitan di tubuhmu yang bisa menghidupkanmu kembali. Rencana cadangan yang mengerikan. Selama salah satu dari 3 tanda itu utuh, kau bisa bangkit kembali, bahkan dalam kondisi puncak. Luar biasa. Memikirkan hal itu, ia menoleh ke Han Vietrach di sampingnya. Kekuatan votifku sudah habis. Aku hanya akan jadi beban. Tolong bawa aku pergi. Serta, tolong sampaikan pesan kepada Jiang. Han Vietrach mengangguk tanpa ragu. Dia lalu melancarkan mantranya. Dengan sekejap, Zhong Kui diteleportasi kembali ke dunia manusia. Dao Shantu berdiri di tebing, mengamati dan menghela napas. Tak kusangka, di bawah penindasan Zhang Xiu yang begitu kuat, dunia ini masih memiliki pengendali hantu. Yang bisa mengumpulkan kekuatan votif sebesar ini untuk menjadi saksi dewa yin terestrial. Luar biasa. Namun, setelah pertempuran ini, Zhang Xiu dan Liu Junsheng pasti akan mencari cara untuk melenyapkan rekan Taois ini. Bahkan dengan pelindung tingkat tinggi sekalipun, hari-harinya pasti tak akan mudah. Setelah Han Vietrach menyampaikan informasi dari Zhong Kui, Jiang tersentak menyadari. Begitu dia mati, tanda kebangkitan akan segera dilepaskan. Pantas saja domain kehidupanku tak bisa mengaktifkan mayatnya. Sebuah pencerahan. Han Vietrach mengkonfirmasi, benar. Anak macan besar juga bilang ketiga tanda itu sudah jadi bagian dari tubuh Raja Yama. Selama dia bangkit, ketiganya akan ikut beregenerasi. Sangat licik. Dong Hao berseru tak sabar, sebagai dewa debu merah dari jalur kehidupan dan kematian. Dia bahkan memberkahi dan mengokohkan 3 tanda kebangkitan sebagai rencana daruratnya sekaligus. Benar-benar layak disebut Feng Du. Kecerdasan yang menakutkan. Raja Pingdeng menyela, pertama, lupakan Feng Du sejenak. Yang mendesak sekarang adalah mencari cara menghancurkan tanda-tanda itu. Jika tidak, pertempuran ini mustahil dimenangkan. Dong Hao menggertakkan gigi, ini sudah tidak bisa dimenangkan. Lokasi tanda-tandanya terlalu licik, dan iblis langit yang mengendalikan Raja Yama pasti akan tahu niat kita jika dia tidak bodoh. Jiang berkata dengan serius, maka, kita hanya punya satu kesempatan. Kita harus menghancurkan ketiga tanda itu sekaligus, sebelum lawan sempat bereaksi. Rencana berisiko tinggi. Tepat saat itu, Han Vietrach mengangkat tangan dengan ide cemerlang. Serahkan tanda di telapak kaki kiri padaku. Aku ahli teknik pelarian bumi. Tak ada yang lebih paham menyerang dari bawah tanah selain aku. Sebuah kartu as. Raja Pingdeng juga angkat bicara. Jika kau bisa mengalihkan perhatian Raja Yama, aku bisa menghilang, menyelinap, lalu menghancurkan tanda di lidahnya dengan tongkatku. Strategi cerdas. Dong Hao juga berujar, kalau begitu, tanda dipusar serahkan pada Jiang dan aku untuk serangan paksa. Jiang melanjutkan, ada cara yang lebih baik daripada serangan paksa itu. Tepat saat itu, seseorang berjalan mendekat. Ayah, apa ayah mencariku? Siapa dia? Dong Hao dan rekannya menoleh, benar-benar terkejut. Ayah. Di sisi lain, Raja Yama akhirnya beregenerasi sepenuhnya lagi. Ia menatap tangannya, tenggelam dalam pikirannya. Jika aku tidak tepat waktu menemukan solusi yang ditinggalkan tubuh asli untuk mengatasi ledakan kekuatan votif, maka barusan. Itu pasti akan sangat berbahaya. Nyaris. Sekarang aku agak paham mengapa tubuh asli harus menyiapkan begitu banyak rencana darurat. Para penjaga lokal ini memang jauh lebih lemah, tapi dalam pertarungan hidup mati,
kelalaian sesaat bisa berujung fatal. Jika tak ada rencana, menghadapi langkah tak terduga seperti ini tak akan memberi waktu untuk bereaksi. Ngomong-ngomong, di mana mereka semua? Anggota tubuhku lumpuh, tapi mereka tak memanfaatkan kesempatan emas ini untuk menyerang. Kecurigaan muncul. Tepat saat itu, seseorang berjalan mendekat dari belakang. Kau benar-benar kesulitan, Gelaji. Ia terkejut dan berbalik. Raja Kaisar Lagu muncul dari kabut, tersenyum, sambil membawa kepala Jiang. Sungguh mengerikan. Raja Yama melihatnya, dan sudut mulutnya terangkat. Itu kau. Raja Kaisar Lagu mengangkat kepala Jiang dan menghela napas, aku dengar keributan kalian, jadi aku bergegas. Di jalan, aku kebetulan bertemu dia terluka parah karena ledakan, jadi aku dengan mudah menghabisinya. Ini tidak dihitung mencuri mangsamu, kan? Raja Yama tersenyum, dan tiba-tiba menyadari. Jadi begitu. Pantas saja rekan-rekanku tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyerangku. Ternyata mereka semua terluka parah. Pada akhirnya, Canudo justru menyapu bersih mereka. Plot twist. Saat Raja Yama lengah, Raja Kaisar Lagu tiba-tiba melancarkan serangan kejutan. Ini membuatnya sangat bingung. Apa maksudmu dengan ini, Canudo? Lawannya tertawa riang, kau salah orang. Aku bukan Canudo. Ia lalu menarik tangannya dan berteriak keras, memanggil saudara-saudaranya untuk beraksi. Di saat yang sama, kaki Raja Yama juga diserang. Lehernya lalu dicekik oleh sebuah tangan. Orang ini tak lain adalah Raja Pingdeng. Serangan terkoordinasi. Adegan beralih ke Sishan dan seseorang. Gola, yang tersegel di dinding, bertanya dengan bingung. Bagaimana kau tahu namaku? Sishan tersenyum misterius. Karena ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Tepat saat itu, beberapa diagram muncul di sini. Seketika, sebuah celah terbuka. Sosok raksasa menyeramkan lalu muncul di belakang Gola. Begitu Zhang Xiu melihat, matanya langsung berdarah deras. Ada apa dengan mataku? Mengerikan. Sishan meliriknya dan mengingatkan, itu masih ringan. Jika kau tak pakai lentera 100 kepercayaan untuk menulis dekret larangan korupsi, kau pasti sudah terkontaminasi sekarang. Monster di dalam pusaran bertanya pada Sishan, bisakah kau memutar balik waktu? Pertanyaan krusial. Sishan mengerutkan kening dalam pikiran. Benar saja, si tua itu tebakanku tepat. Jika aku mengungkapkan kemampuanku memutar waktu, itu pasti akan menarik perhatian penguasa matahari kuno. Sebuah pertanda buruk.